Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang hukum kontrak dalam bisnis. Berbicara tentang hukum kontrak dalam bisnis, kita akan banyak belajar ya tentang berbagai hal, terutama kaitannya dengan kontrak bisnis itu sendiri. Ya. Hal pertama yang bisa dipelajari dalam pembelajaran hukum kontrak bisnis itu kita akan belajar tentang atau memahami tentang definisi dan ruang lingkup dari hukum kontrak. Ya. Selain itu, kita juga akan membahas atau mengetahui tentang syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhi dalam sebuah hukum kontrak. Ya, kayaknya. Sehingga kontrak tersebut sah menurut hukum. Selain itu juga belajar tentang jenis-jenis kontrak dalam bisnis dan bagaimana mengidentifikasi konsekuensi dari sebuah pelanggaran kontrak. Secara definitif dipahami bahwa hukum kontrak menurut Pro Subekti ini adalah merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, ya, berdasarkan perjanjian yang tentunya menimbulkan hak dan kewajiban. Di sisi lain, menurut Prof. R. Setiawan, hukum kontrak dipahami sebagai bagian dari hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian di mana para pihak secara sukarela mengikatkan diri untuk memenuhi prestasi tertentu. Ahli hukum barat menyebutkan bahwa kontrak disebut sebagai an agreement enforceable by law made between two or more persons to do or not to do a particular things. Ya, perjanjian yang dapat diberlakukan secara hukum dibuat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan satu hal tertentu. Oke. Selanjutnya, menurut Black Law Dictionary, nah, disebutkan bahwa rangkaian hukum, ya hukum kontrak merupakan rangkaian hukum yang mengatur pembentukan dan pelaksanaan perjanjian antar pihak. Dan KUHP Perdata menyebutkan, walaupun bukan definisi langsung, ini perjanjian merupakan perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Jadi secara definitif dipahami bahwa hukum kontrak merupakan perjanjian yang mengikat, ya, secara hukum antar dua pihak atau lebih untuk melakukan atau menghindari satu tindakan. Ya. Ini ada dalam KUHP Perdata pasal 1313. Ya. Jadi intinya hukum kontrak itu mengatur pembentukan, syarat sah, pelaksanaan, dan akibat hukum dari satu perjanjian yang bersifat konsensual atau berdasarkan kesepakatan. Dan Pakta Stan Servanda atau perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, selanjutnya, apa saja yang menjadi ruang lingkup hukum kontrak? Pertama, kita harus pahami apa definisi dan jenis kontrak. Tadi udah dipelajari bahwa definisi kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban masing-masing. Jenis kontrak bisa dibedakan menjadi beberapa jenis seperti kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, kontrak kerja dan lain-lain.
Ruang lingkup kedua yang harus perhatikan syarat-syarat kontrak, kesepakatan antara pihak, objek yang sah, dan penyebab yang sah. Jadi kontrak harus memiliki sebab yang sah dan tidak bertentangan hukum. Yang ketiga, isi kontrak. Harus jelas klausul-klausul kontraknya yang memuat secara jelas dan spesifik tentang apa saja hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, syarat-syarat kontrak juga harus tercantum dalam isi kontrak dengan jelas tentang pelaksanaan dari kontrak itu sendiri. Ya. Yang keempat, pelaksanaan kontrak memuat kewajiban para pihak, lalu pemenuhan kontrak, di mana pihak-pihak harus memenuhi kewajiban masing-masing terkait apa yang disepakati. Yang kelima, wan prestasi atau dan juga pembatalan kontrak. Nah, wan prestasi jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan, apa konsekuensinya. Dan pembatalan kontrak dilakukan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. Selanjutnya, ruang lingkup yang terakhir harus ada sengketa kontrak, di mana penyelesaian sengketa harus disebutkan dan dapat dilaksanakan baik melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Apa saja syarat sah kontrak? Ya, menurut pasal 1320 KUHP Perdata, adanya kesepakatan atau konsensus, adanya kecakapan bertindak, ya artinya disepakati oleh orang dewasa, tidak di bawah pengampuan. Objeknya jelas, dan adanya kausa yang halal. Apa maksud kausa yang halal? Nah, kausa yang halal dalam kontrak adalah sebab atau tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, maupun moral. Aspek apa saja yang terkait dengan kausa yang halal ini? Ya, kita ketahui yang pertama, aspek tidak bertentangan dengan hukum, ya, yang berlaku tentunya di negara kita dan perundang-undangan tidak dilanggar. Yang kedua, tidak bertentangan dengan agama. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan moral yang tentunya berlaku di lingkungan masyarakat. Yang keempat, kausa yang jelas dan spesifik. Ya, tidak ada pemahaman yang bias, ya, yang tidak jelas, harus jelas dan spesifik. Dan yang kelima, kausa yang tidak melanggar ketertiban umum. Jadi, komitmen kontrak ini juga harus berdampak tidak adanya ketertiban umum yang terganggu. Ya. Jenis-jenis kontrak dalam bisnis. Ada kontrak jual beli, baik bisnis to bisnis ataupun bisnis to customers. Ya, nanti dijelasin. Yang kedua, kontrak kerja, ya, antara perusahaan dan karyawan, kontrak sewa menyewa, kontrak franchise ataupun kontrak investasi. Ya, jadi ini terkait jenis kontrak dalam bisnis. Dalam hal kontrak jual beli, ini merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, ya, yang mengatur tentang penjualan, pembelian barang ataupun jasa. Tadi sebutkan tentang kontrak jual beli B2B, business to business. Ini merupakan kontrak jual beli antar dua perusahaan atau dua badan, ya, atau lebih. Biasanya melibatkan sejumlah barang atau jasa yang besar, di mana salah-salah kontrak dapat dinegosiasikan antar kedua belah pihak. Sementara B2C atau business to to consumers, ini kontrak jual beli antar perusahaan dengan konsumen individu. Ya. Biasanya melibatkan jumlah barang yang atau jasa yang lebih kecil. Syarat-syarat kontrak seringkali ditentukan oleh perusahaan. Aspek apa saja yang penting dalam kontrak jual beli? Nah, pertama, aspek barang atau jasanya harus jelas apa barang atau jasa yang jual. Harga harus jelas, harga barang atau jasa. Pembayaran harus jelas, cara pembayaran ataupun waktu pembayaran. Pengirimannya harus jelas, cara pengiriman ataupun waktu pengiriman, dan tentunya ada garansi, ya, yang mencakup garansi barang ataupun jasa.
Dan juga jangan lupa ada kewajiban. Kontrak harus jelas tentang kewajiban masing-masing pihak terhadap komitmen itu. Adapun manfaat kontrak jual beli, nah, pertama mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menghindari sengketa jika ada kesalahpahaman atau ketidakkomitmenan dari apa yang disepakati. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Kontrak jual beli dapat meningkatkan kepercayaan antar penjual dan pembeli. Bagaimana akibat hukumnya jika tidak memenuhi syarat sah tersebut? Jika syarat sahnya yaitu satu dan dua secara subjektif tidak terpenuhi, eh, maka perjanjian dapat dibatalkan, voidable. Ya. Dan jika syarat 3 dan 4 secara objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Void ab initio. Ya. Nah, kita harus perhatikan klausul penting apa saja yang ada dalam kontrak bisnis. Yang pertama, siapa saja pihak yang terlibat. Yang kedua, hak dan kewajiban apa saja yang muncul dari kontrak bisnis tersebut. Ya, selanjutnya, eh, bagaimana jika terjadi force major? Nah, nanti kita jelaskan force major itu apa. Lalu sanksi dan penyelesaian sengketa. Force major merupakan kondisi atau peristiwa yang tidak dapat diantisipasi atau dihindari dan dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak ataupun perjanjian. Dapat berupa peristiwa alam seperti gempa bumi, banjir, badai, ataupun peristiwa lainnya yang tidak bisa dikontrol, seperti perang, kerusuhan, ataupun embargo. Ciri-ciri force major adalah tidak dapat diantisipasi, ya, atau diprediksi sebelumnya, tidak dapat dihindari atau dicegah, dan menghambat pelaksanaan kontrak, yang tentunya mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Contoh, force major dalam hal bencana alam, gempa bumi, banjir, badai, ataupun kebakaran hutan, perang atau kerusuhan, contohnya terkait dengan terorisme, dan juga embargo atau sanksi. Dampak apa saja yang terjadi jika force majeure terjadi terhadap kontrak? Satu, penghentian sementara, ya, sampai force majeure-nya selesai. Dua, pengakhiran kontrak jika force majeure berlangsung lama dan dampaknya begitu signifikan. Ataupun kita melakukan perubahan syarat kontrak yang mengakomodasi peristiwa force majeure itu sendiri. Sebenarnya selanjutnya kita lihat jenis-jenis kontrak bisnis. Yang pertama, kontrak bisnis itu jual beli. Kedua, sewa menyewa. Ketiga, sebagai kontrak distributor atau agen. Atau bisa juga yang keempat adalah joint venture, yaitu kerjasama bisnis di mana dua atau lebih perusahaan bergabung untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Misalkan membangun tol, ya, jalan tol, membangun pelabuhan, ya kan itu memiliki aspek-aspek utilitas yang banyak, equipment banyak, dan varian pekerjaan yang berbeda. Ya. Lalu juga yang kelima jenis kontrak bisnis menyangkut franchise, ya. Model bisnis di mana sebuah perusahaan ya memberikan izin kepada pihak lain, ya, untuk menggunakan nama, merek, dan sistem bisnisnya untuk menjual produk dan jasa atau jasa yang sama. Jika kontrak tidak terpenuhi atau terjadi pelanggaran, apa saja bentuk pelanggaran itu sendiri yang bisa dianggap pohon prestasi? Nah, dari bentuk tidak terpenuhinya prestasi atau pemenuhan kewajiban, terlambatnya pemenuhan prestasi atau kewajiban, prestasi tidak sesuai dengan kesepakatan. Konsekuensinya bisa ganti rugi ataupun pemutusan kontrak. Secara studi kasus bisa diambil contoh misalkan pelanggaran kontrak pengadaan barang. Ya, jadi pertanyaan bagaimana atau apa yang menjadi dasar hukum untuk menuntut ganti rugi ini jika terjadi pelanggaran kontrak. Ya. Selanjutnya bagaimana atau tips apa saja yang harus kita perhatikan dalam merancang kontrak bisnis yang aman. Pertama, pastikan hukumnya jelas, tidak ambigu, tidak multitafsir. Untuk menguatkan, libatkan legal konsul atau notaris.
Nah, cantumkan klausul pernyataan penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa. Apa klausul penyelesaiannya? Dan selalu update kontrak sesuai dengan perubahan regulasi atau aturan negara. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita ini, kontrak adalah tulang punggung transaksi bisnis. Yang kedua, pemahaman hukum kontrak tentunya akan mengurangi resiko litigasi, ya, pengaduan, gugatan ya di pengadilan. Dan harus diingat, dalam bisnis kontrak yang baik adalah preventif, bukan kuratif, ya. Jadi pencegahan lebih baik dari pengobatan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang hukum kontrak dalam bisnis. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.